Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Pemirsa yang budiman, yang Allah rahmati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali dalam acara kultum yang mudah-mudahan kita semua pada saat ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan ini kita masih bisa bertemu dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengutarakan bahwa kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan saum Ramadan ini, mudah-mudahan kita jadikan sebagai hijrah yang sesungguhnya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218 tadi, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Allah mengucapkan satu kalimat dalam ayat itu, alladzina amanu. Berarti bagi orang-orang yang beriman, artinya mengakui bahwa Allah itu segala sesuatu yang patut kita sembah. Tidak ada hal-hal yang lain yang patut kita sembah. Di antaranya kalimat iman itu berarti pengakuan dengan konsekuensi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dalam ayat yang tadi diungkapkan bahwa alladzina amanu wa hajaru. Jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di sini berarti kita beralih, berpindah tempat, berpindah keadaan, berpindah situasi. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, hijrah berarti berpindah satu tempat ke tempat lain. Dengan catatan dahulu kala Rasulullah SAW tidak bisa menyampaikan risalah Allah dengan tenang, dengan nyaman. Begitupun untuk mengadakan satu pertemuan di bidang keagamaan, khususnya bagi umat-umat muslim pada waktu itu, mereka, ya terutama Rasulullah SAW, mendapatkan kendala yang paling berat. Maka Rasulullah SAW beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya mengadakan hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mencari ketenangan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pandang untuk hari ini, kita tidak bisa maksudnya tidak akan mengadakan hijrah dengan jangkauan tempat berkilo-kilometer. Kalau kita perhatikan bahwa hijrah itu adalah mengadakan satu perubahan. Manakala kita berada satu tempat, kemudian kita bergerak untuk mengadakan perubahan, nah itulah disebut hijrah. Jadi sekarang kita tidak bisa memikirkan atau mengadakan rihlah atau perjalanan untuk mengadakan satu perubahan. Malah momen Ramadan ini bisa kita jadikan momen sebagai hijrahnya kita untuk meningkatkan ibadah yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajahadu. Nah, bagi orang-orang yang beriman itu berhijrah dan berjihad.
Kalau berjihad zaman dahulu kala, yaitu mengangkat senjata, berperang di jalan Allah untuk menegakkan syariat Allah. Tapi untuk hari ini, sepertinya kita tidak akan menemukan atau mungkin tidak akan mengalami untuk pergi berhijrah ke medan perang, mengucurkan darah untuk menegakkan syariat. Ya, yang paling berat, jihad yang paling dekat di putaran kita yaitu jihadnya untuk menegakkan syariat Allah yang ada pada diri kita. Di antaranya jihad yang paling berat yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Manakala kita ingin melakukan satu perubahan, maka nafsu kita harus kita arahkan. Kemudian dalam ayat itu disebutkan ulaika rahmatullah. Jadi kita atau orang-orang yang berjihad, berhijrah, itulah orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya pertemuan yang singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.